Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwan rahimani Allah wa iyyakum, kita akan lanjutkan lagi bacaan kita pada kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi tashili matnil ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Ahmad ibn Thabit ibn Sa'id al-Wasabi hafizahullah ta'ala. Kita sekarang masih dalam pembahasan nawasikhul mubtada'i wal khabar. Nasikh, ya, penghapus hukum mubtada dan khabar. Kemarin kita jelaskan terbagi menjadi 3 bagian dari sisi amalan. Yang pertama yang merafa mubtada dan menasab khabar. Dia adalah kana wa akhwatuha. Kemudian jenis yang kedua yang dia adalah menasab mubtada dan merafa khabar. Apa? Ahsan. Inna wa akhwatuha. Syahid dari kana dia adalah isimnya. Paham ya? Yang jadi marfu. Dan rafa isim kana ghaira rafa mubtada. Rafanya isim kana berbeda dengan rafanya mubtada. Kemudian yang kedua tadi adalah inna wa akhwatiha yang dia menasab mubtada marafa khabar. Syahidnya adalah khabar dari inna. Paham ya? Karena kita dalam pembahasan marfu'atil asma, isim-isim yang marfu'. Kemudian berikutnya adalah dari nawasikh mubtada'i wal khabar dhanantu wa akhwatuha. Yang dia adalah menasab mubtada dan khabar. Mana syahidnya? Enggak ada, asanta. Enggak ada. Ini enggak ada sama sekali syahidnya dalam pembahasan kita ini. Kenapa disebutkan? Ahsan. Nah, agar supaya menyempurnakan pembahasan nawasikh al-mubtada wal khabar. Ahsan. Baik. Kemudian kita telah sebutkan juga kemarin kana. Dan kita masih dalam pembahasan kana wa akhwatuha. Kana disebutkan juga terbagi menjadi 3 bagian, 3 jenis. Dari sisi apa? Amalannya, ya, syarat dalam beramal. Disebutkan di sini yang pertama yang dia tidak memiliki syarat apapun itu. Itu ada berapa di sini, Ana? 8. Ya, ada 8 fi'il. Berarti kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, shara. Laisa. Ya. Kemudian yang kedua, dia adalah yang beramal amalan ini dengan syarat didahului penafian atau syibhun nafi, yang menyerupai penafian. Itu adalah nahi. Gitu ya. Adalah nahi. Atau doa. Ya, doa itu kalau kita maknai dia terkandung makna doa. Paham ya? Nah. Yang dia ada berapa? Ada 4 fi'il. Zala, infaka, fatiha sama bariha. Kenapa sih 4 fi'il ini harus didahului dengan nafi atau syibhun nafi? Karena makna fi'il itu nafi. Ahsan. Karena makna dari 4 fi'il ini nafi. Kaidahnya gimana? Nafi isbat. Ahsan. Nafiyun nafi isbatun. Nafi tambah nafi sama dengan isbat. Gitu. Ini nahwu. La yazalu mukhtalifin. Mereka tidak
tidak berselisih. Berarti berselisih. Tidak berselisih berarti berselisih. Naam. Itulah syarat agar supaya barakallahu fikum dia memiliki amalan yang demikian dan memiliki makna mulazamatu lil khabar atau lil ism. Naam. Baik, kemudian jenis yang ketiga, ini yang kemarin kita yatawaqaf inda qauli al-musannif ini. Kita kemarin barakallahu fikum berhenti di sini. Al-qismu tsalits. Jenis yang ketiga, ini penting. Jenis ketiga ini penting. Yang harus antum mungkinkan, ya. Ma ya'mal hadzal amal, yang beramal dengan amalan ini, apa amalan el? Ahsan. Bisyarti an tataqaddamahuma al-masdariyah dzarfiyah. Dengan syarat harus didahului dengan masdariyah dzarfiyah. Wa huwa fi'lun wahidun. Dia cuma satu fi'il saja, wa huwa dama. Dia adalah dama. Nah, contohnya la ashabuka madama Zaidun mutaraddidan ilaik. Nah, la ashabuka madama Zaidun mutaraddidan ilaik. Naam. Saya tidak akan menemanimu selama Zaid itu mutaraddidan ilaik. Ragu atau naam, mutaraddid ila itu ulala maknanya apa? Anda lihat dulu ya. Taraddada ila. Ya, bolak-balik. Selama Zaid masih bolak-balik, sering bolak-balik ke kamu. Gitu ya. Saya tidak akan nemanimu selagi Zaid itu sering main sama kamu. Jadi paham ya? Nah. Fama di sini madama masdariyah dzarfiyah. Ma'nya masdariyah dzarfiyah. Dama fi'lun madin nasikh. Shoya. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Zaidun ismuha. Mutaraddidan khabaruha. Nah, ini syahid dari pembahasan kita, yaitu adalah Zaidun, isim dari dama. Isim dari dama. Beramalnya dia dikarenakan sebelumnya dama ada masdariyah dzarfiyah. Kenapa sih dinamakan masdariyah dzarfiyah? Sumiyat hadhil masdariyah. Ma ini dinamakan dengan masdariyah li'annaha tu'awwilu ma ba'daha bil masdar. Bisa mentakwil, marobah yang setelahnya, yang setelah ma bil masdar, dengan masdar. Berarti apa setelah ma? Dama. Ya. Setelah ma adalah dama. Berarti dikarenakan maknya masdariyah, itu bisa mentakwil damaknya menjadi masdar. Seperti an masdariyah. Paham ya? Seperti an masdariyah. Dan kai masdariyah. Hah? Wa huwa Allah Akbar. Kaget anak kira apa? Wa huwa dawam, dan dia adalah dawam. Nah, kita pahami berarti ikhwan, masdar daripada dama adalah dawam. Itu. Masdar dama adalah dawam. Berarti ma itu bisa menjadikan dama menjadi dawam. Mafhum? Wa dzarfiyah dinamakan dzarfiyah liniyabatiha anil dzarfi wa huwal muddah. Karena dia menggantikan posisi dzaraf yang itu adalah muddah. Yang takdirnya adalah muddah. Muddah artinya apa? Masa, waktu gitu kan. Nah, jadi ikhwan barakallahu fikum, dama
dijadikan masdar yaitu dawam, maknya kita hilangkan dan kita gantikan posisi ma menjadi dzaraf, yaitu adalah muddah. Paham? Berarti kalimat ini memiliki takdir, harus ditakdirkan atau bisa ditakdirkan. Jadi setiap kalimat yang dia terkandung di dalamnya masdariyah, gitu ya, an masdariyah dan semisalnya, itu bisa ditakwil setelahnya menjadi masdar. Seperti ini. Wa takdir fil mitsali sabiq, contoh atau takdir pada contoh yang telah berlalu, la ashabuka, na'am, la ashabuka madama zaidun mutaraddidan ilaik, takdirnya adalah la ashabuka muddata dawami zaidin mutaraddidan ilaik. Sekarang kita tanya, muddata dari mana? Apa jawabannya? Dari ma. Paham? Dari ma, masdariyah dzarfiyah. Kenapa dikatakan dzarfiyah? Ayo, karena mim menggantikan posisi dzaraf, yang itu adalah muddah. Paham ya? Atau digantikan dengan dzaraf, yang itu adalah muddah. Dan dzaraf apa harokatnya? Apa hukumnya? Mansub. Paham ya? Dzaraf hukumnya mansub. Nah, kemudian muddata dawami. Nah, sekarang pertanyaan dawami dari mana ambilnya? Ayo, dari masdar fi'il dama. Nah, dari masdar fi'il dama. Sekarang Anda tanya, kenapa kok dawami di sini majrur? Kenapa baik? Hasan. Kenapa kok dia harus mudah pilih? Gak bisa yang lain emang? Kenapa? Karena sebelumnya itu Lah. Hah? Lupa kan? Jangan remehkan majlis tufa ini. Lupa kan? Apa? Yang sulit ingat, yang ini lupa. Gimana? Dikarenakan sebelumnya dzaraf. Paham? Karena dzaraf, setiap dzaraf setelahnya apa? Mudhaf ilaih. Ya enggak? Hatta walaupun fi'il nih sebelumnya dzaraf, ini fi'il fi mahalli jar mudhaf ilaih. Paham? Contohnya apa? Contohnya apa ya? Pemirsa, hadirin, atau yang di baik offline ataupun online. Contohnya apa? Idza jaa nasrullah. Idza jaa. Idza di sini apa? Dzarfun lima. Apa namanya idza apa di sini ayo? Kalau udah diajarin dulu. Apa namanya idza? Lupa kan? Lupa. Hah? Lah, ikhwan, fujaiyah masuk isim. Ini idzanya bukan fujaiyah. Karena idza terbagi dua. Fujaiyah sama idza. Anak ya kejawab dong kalau kayak gitu. Idza dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Paham? Idza dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Intinya dia dzaraf. Setelahnya jaa. Apa jaa? Fi'il. Maka i'rabnya jaa fi'lun madin mabniun 'alal fath fi mahalli jar mudhaf ilaih bi idza. Jadi paham? Itu. Muraja ikhwan. Antum udah lama enggak baca kitab ya? Mau baca kitab enggak? Boleh. Insyaallah taala nanti kalau ada waktu kita baca kitab insyaallah. Biar mungkin. Nah juga udah lama enggak ngajar baca kitab. Semenjak pulang dari Yaman belum mengajar baca kitab lagi. Taib. Berarti dawami majrur dikarenakan sebelumnya dzaraf. Ya. Sebelumnya dzaraf. Berarti masdar daripada dama yang ditakwil dari kalimat madama pasti dia majrur. Paham? Nah. Kemudian Zaidin. Kenapa? Mudhaf ilaih lagi. Dan karena nggak bisa lagi selain mudhaf ilaih untuk dibaca, apa dibacanya coba? Hah.
Dia nggak bisa lagi. Maka di sini Zaidin majrurun. Paham? Bil idhofah. Dengan sebab mudhaf ilaih. Dengan sebab adanya dawam. Paham ya? Afwan. Lebih asoh kita katakan majrurun bil mudhaf. Paham? Majrur dengan mudhaf. Bukan majrur dengan idhofah. Gimana sebabnya? Nanti. Ini dulu aja kita bahas. Kemudian fi mahalli raf'in sebagai isim dawam. Sebagai isim dawam. Dan mutaraddidan kenapa dia nasab? Ayo, karena dia khobar dawam. Khobar apa? Khobarnya dawam. Kan disebutkan di sini di kitab ini. Wa ma tasarrafa minha, apa yang ditasrif dari fiil-fiil sebelumnya. Dia beramal juga sebagaimana fiil madhi dan mudhari'. Pahamlah. Ayo. Wa mithaluha minat tanzil, contohnya dari Quran. Afwan kita agak sedikit lama ya, karena ini penting. Muskilah para hadirin. Baik. Madum tu hayya. Madum tu hayya. Fata ismuha. Hayyan khobarnya. Takdirnya muddata dawami hayyan. Nah, muddata diambil dari kata ma, ya, yang dia dzarfiyah. Dawam diambil dari kata dama. Kemudian nih di sini di mana? Diambil dari kata apa? Tu, ya. Yang tu dia adalah domir. Ini domir mutasil. Kalau kita pisah dawam ana munfasil, dan nggak bisa mudhaf ilaih maka domir munfasil. Makanya dia digunakan domir mutasil yang mutasilnya dengan isim, bukan dengan fiil. Kalau mutasil dengan fiil untuk nanti ya yang rafa gitu ya. Makanya kita mutasil isim yang dia majrur mudhaf ilaih yaitu dawami. Paham ya? Tetap maknanya sama. Madum tu hayya, selagi saya masih hidup. Muddata dawami hayyan, selagi saya masih hidup. Nah, wa qala musannif rahmatullahi alaihi wa ma tasarrafa minha ila akhirih ay tahawwal min sighatil madhi ila al mudhari'. Perubahan dari sigha madhi sampai sigha mudhari'. Au ila sigha al-amr. Kaif haluk? Khair. Saya utik dawa ba'din. Taib. Atau sigha amr au ila ghairi dzalik, atau yang semisal dari yang selain dari itu. Maknanya al-mutasarrifa min hadzal af'al yathbutu lahu hadzal amalu. Seluruh tasrifan dari fiil-fiil ini itu tetap baginya amalan ini. Wa huwa raf'ul ismi wa nasbul khabar. Kama thabata lil madhi minha, sebagaimana yang telah tetap untuk madhi. Nah, dari barakallahu fikum fiil-fiil ini. Famithalul mudhari qauluka yakunu zaidun qa'iman wa yusbihu amrun nashitan. Pada waktu pagi Amr semangat. Nah. Wa fayakun fi'lan mudhari'an marfu'un li tajarrudihi 'an nasib wal jazim. Dikarenakan dia kosong dari penasab dan penjazim. Yang kemarin kita bahas ikhwan. Dia rafa'nya dengan amil takdiri, gitu ya. Nah. Karena amil itu atau kata itu semua pasti ada amil. Kecuali huruf. Wa alamatu rafi dhammatu dhahirah ala akhirih. Alamat rafanya dhamma yang tampak di akhir. Wa huwa mutasarrifun min kana nasikhah. Dia tasrif dari kana nasikh. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Fa zaidun ismuha wa qa'iman khabaruha wa mithlu ma ba'dah. Barakallahu fiik. Wa mithaluhu ma min at-tanzil qauluhu ta'ala wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida. Syahidnya mana? Rasulu. Dia sebagai apa?
Yakun. Isim kana atau isim yakun? Yakun. Yakun. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Far-rasul ismu yakun. Syahida khabaruha. Wal ardu ismu tusbih. Mukhdarra khabaruha. Mithalul amr qawluka kun qa'iman. Kun salafiyan alal jadah. Ini kitab bagus banget untuk antum baca. Pelajari, dibaca sendiri belum mampu. Wa asbih nasyiton. Fakun fi'lu amrin mabaniyun ala sukun. Wa huwa mutasarrifun min kana nasikhah. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wasmuha dhamirun mustatirun fiha wujuban. Takdirnya anta qa'iman, khabarnya wa mithlu ma ba'dah. Paham ya? Intinya kun adalah fi'il amr yang dia beramal seperti kana. Mana isimnya? Isimnya dhamir mustatir di dalamnya. Takdirnya apa? Anta. Mustatir wujuban. Nah, kalau barakallahu fikum fi'il amr kun dia mustatir wujuban. Nah. Pamithalu min al-Qur'anil Majid qaul ta'ala kunu hijaratan fal wawu ismuha wa hijara khabaruha wa qis alaihima ghairahuma. Kiaskanlah di atas kedua contoh ini selain dari keduanya. Tanbih qala musannifu laysa amrun syakhisan ay dhahiban aw hadiran. Maknanya amr itu laysa amrun syakhisan, amr tidak pergi atau tidak hadir. Ya, jadi syakhisan di sini bukan syakhs. Kalau syakhs jadi ntar maknanya amr bukan orang. Berarti apa? Jin gitu. Fa inna syukhus ya'ti bi ma'na safar wa bi ma'na al-hudur. Dia datang bisa menjadi makna safar pergi atau bisa menjadi makna al-hudur hadir. Kama qalahu al-Faishi. Undur hasya Abin Najah ala syarh Syekh Khalid Al-Azhari ala matn al-Ajurumiyah. Nah, ini kitab direkomendasikan oleh Syekhuna Arafat hafizahullah taala ketika kita kemarin belajar nahwu. Di sana. Dibaca ahsan. Hasya Al-Hamidi Al-Kafrawi ala matn al-Ajurumiyah. Nah. Belajar nahwu nih. Iya. Enggak apa-apa duduk aja insyaallah. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Yatluna kitabullah ila akhir hadis. Inna wa akhwatuha. Sekarang kita masuk inna wa akhwatuha. Alhamdulillah berarti kita telah selesai kana wa akhwatuha. Syahidnya adalah kesimpulannya kana itu isimnya rafa. Nah gitu. Paham ya? Dan dia merupakan bab marfu'at di sini. Inna sekarang kita bahas. Wa amma inna wa akhwatuha fa inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia merafa isim dan menasab isim dan merafa khabar. Berarti syahid daripada bab ini apa ya, kawan? Khabarnya. Wa hiya barakallahu fikum inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amrun syakhisun wa ma asbaha dzalik. Wa bima'na inna wa anna. Wa ma'na inna wa anna li taukid. Inna dan anna maknanya taukid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, hayakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Inna dan anna maknanya taukid. Untuk menekankan jumlah yang kita datangkan dengan inna agar supaya pendengar semakin yakin terhadap apa yang kita ucapkan. Contohnya misalkan Zaid dibunuh. Zaidun maktul. Paham? Ini kadang orang, masa Zaid dibunuh? Tadi saya baru ngelihat pagi. Kan masih belum percaya gitu kan. Kalau ini perkara besar yang dikhabarkan. Maka agar supaya orang Arab percaya sama antum, inna Zaidan maktulun. Nah insya Allah percaya. Sesungguhnya Zaid dibunuh. Ini untuk menguatkan. Walakinna li istidrak. Walakinna untuk istidrak. Istidrak apa? Dia mengangkat yang dikira tetap dan menetapkan yang dikira diangkat. Gimana maksudnya? Kita kasih contoh. Agar supaya ntar di matan di syarah agak lebih cepat lagi.
Zaidun ghaniyun. Zaid kaya. Pikiran kita kalau Zaid kaya, baik nggak? Kalian nggak, oh, orang kaya baik lah insya Allah gitu kan. Apalagi kita dekatkan gitu kan ya. Lakinnahu bakhilun, tapi dia koret, pelit, medit. Paham? Ini namanya lakin listidrak, untuk mengangkat yang sebelumnya diperkira-kirakan ada. Paham? Paham? Atau menetapkan yang sebelumnya diperkirakan tiada. Ya. Kalau mengangkat yang diperkirakan ada tadi, dipikir kita, wah, baik insya Allah. Ternyata perkiraan itu diangkat dengan lakin. Tapi dia apa? Pelit, koret, medit. Bisa dipahami? Nah, jadi itu lakinnya fungsinya al-istidrak. Kayak gitu ya. Zaidun jahil. Zaid jahil. Nah, kita menetapkan kan, wah, kayaknya dia bukan orang yang takut kepada Allah, bukan orang yang baik, gitu kan? Lakinnahu, Waalaikumsalam warahmatullahi, ahlan wa sahlan, fadhal. Lakinnahu muti'un, taat. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa ka'anna li tasbih, ka'anna untuk tasbih, menyerupai. Ka'anna mubarakan yamaniyun, mubarak seperti orang Yaman. Paham? Itu tasbih. Walaita li tamanni, laita untuk tamanni, seakan-akan berharap. Nah, mula'ala li taraji wa tawaqu'. Taraji itu harapan. Ya, taman itu lebih ke angan-angan gitu ya. Taraji harapan, tawaqu' itu adalah khawatir. Kita langsung syarah aja. Qala syarih. Al-qismu tsani min nawasikhil mubtada'i wal khabar inna wa akhwatuha. Jenis yang kedua dari bab yang menghapus mubtada khabar itu adalah inna wa akhwatuha. Aina dha'iruha fil amal. Yang serupa dalam amalan. Wa hadzal qism yadkhulu 'alal mubtada ayasibuhu wa yusamma ismah. Naam. Mana tadi ya? Jenis ini masuk kepada mubtada, menasabkan mubtada dinamakan dengan isimnya jadinya. Wa yadkhulu 'alal khabar fayarfa'uhu bima'na annahu yujaddidu lahu raf'an ghaira raf'ihil awal. Masuk kepada khabar marfa'nya. Dengan makna dia itu memperbarui rafa' yang bukan rafa' pertama. Wa yusamma khabar. Wa hadzal qism sittatu harfin. Jenis ini ada 6 huruf. Berarti semuanya apa? Huruf. Nah. Ya, antum kemarin kelas 2 ini belajar tufah. Iya. Selesai enggak? Selesai. Enggak cukup sekali. Ya. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Termutkin. Awaluha yang pertama inna bikasril hamzah wa tasdidin nun. Dengan mengkasr hamzah dan mentasydid nun. Wa hiya ummul bab, dia induknya bab. Wa lihadza bada'a bihal musannif. Atsani anna bi fathil hamzati wa tasdidin nun. Dengan fathah hamzah dan tasydid nun. Wa ma'nahuma taukid. Keduanya bermakna taukid. Ay taqwiyatu hukmil khabari lil mubtada, menguatkan hukum khabar untuk mubtada. Kataukidil qiyamil li Zaidin, seperti taukid berdiri untuk Zaid. Masalan, fi qaulika inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid betul-betul berdiri. Wa alimtu anna Zaidan qa'imun, saya yakin bahwasanya Zaid itu berdiri. Fa inna harfu taukidin wa nasbin. Inna huruf taukid dan nasab. Dikatakan huruf taukid karena maknanya, dikatakan nasab karena amalan menasabkan. Tasibul isma wa tarfa'ul khabar. Naam. Wa Zaidan ismuha masubun biha wa alamat nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih wa qa'imun khabaruha marfu'un biha wa alamat rafihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Afadat inna fi hadzal mithal tawqidu qiyamin Zaid.
Inna di sini memberikan faedah penekanan berdirinya untuk Z. Wa anna dzalika hasala minhu haqiqatan. Bahwasanya berdiri itu betul-betul terjadi secara hakiki dari Z. Wa kadza taqulu fil mithal alladhi ba'da, demikian pula engkau katakan pada contoh yang setelahnya. Wa mithalu ma min al-kitabil aziz qaulu ta'ala an Luqman inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan dia betul-betul adalah dosa yang sangat besar. Paham ya? Naam. Di sini ada berapa taukid? Pertama, kedua, lam. Lam apa namanya? Muzahhalah. Wa qala ta'ala wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Aziz, kita ambil darinya sifat izzah. Hakim, hikmah. Merajaah kita di pelajaran maghrib. Barakallahu fiik. Wal farq baina innal maqsurah wa annal maftuhah. Perbedaan antara inna dan ana adalah annal maqsurah taqa'u fi ibtida'il kalam bi khilafil maftuhah. Bahwasanya yang dikasrah itu adanya letaknya di awal kalam. Berbeda dengan yang di fathah. Paham? Jadi kalau antum katakan inna itu di awal. Paham? Fa inna berbeda dengan yang di fathah fa inna la taqa'u fi ibtida'il kalam. Sesungguhnya yang di fathah itu anna dia tidak terletak pada awal kalam. Harus diawali dulu dengan yang lainnya. Mafhum? Kama ra'aita fil amtsilatil mutaqaddimati. Lanjut. Asalis lakinna bitasydidin nun bi wa ma'naha al-istidrak wa huwa itba'ul kalam bi nafyi ma yutawaham thubutu aw itsbatu ma yutawaham nafyuh. Dia mengikuti kalam dengan menafikan yang disangka yang dikira tetap atau menetapkan yang dikira nafi. Nah, fal awal ka qaulika qaman nasu lakinna zaidan jalisun. Yang pertama manusia berdiri. Al di sini al apa barok? Dalam usul fikih apa berarti faedahnya? Umum. Berarti apa? Umum. Seluruh manusia diri. Nah, dipikir Z juga berdiri. Ya, karena Z minnas, gitu kan? Termasuk daripada manusia. Lakinna zaidan jalisun, tapi Z duduk. Nah. Fa qauluka qamaz nas yutawam minhu qiyamu Z. Nah. Diperkirakan, disangka bahwasanya Z itu berdiri bersama mereka. Li'annahu minhum, karena Z darinya. Fa nafaita ma tawaham subut. Nah, maka engkau nafikan apa yang engkau sangka tetap. Fa huwal qiyam biqaulika lakinna zaidan jalisun. Wa thani ka qaulika zaidun jahilun lakinnahu salih. Z jahil tapi dia salih, baik, muti', taat. Faqauluka zaidun jahil yutawa minhu nafi salah anhu li'anna al-ghalib dipahami, diperkirakan dari zaidun jahil ini menafikan kebaikan dari Zaid. Paham kan? Jahil, gitu kan? Li'anna al-ghalib karena kebanyakan al-juhal ada musalah. Ya, hukum kepada orang jahil itu enggak baik. Ya, tidak ada salah pada dia. Nah, bahkan enggak semua, iya enggak semua, karena al-ahkam alal aglabiyah, gitu kan, ditetapkan hukum itu rata-rata itu kepada yang aglabiyahnya. Fa asbatta ma tawaham nafyah wa huwa salah biqaulika lakinnahu salih, tapi dia salih. Wa falakin harfu istidrakin wa nasbin wa qalan min zaidan wal ha ismuhuma au ismuha wa qalan min jalis wa salih khabaruha. Wa ulima mimma taqaddam, diketahui dari yang telah berlalu anna lakinna labud an yataqaddama kalamun, wajib didahului kalam tatkala kita menggunakan lakin. Paham ya? Karena namanya definisinya juga itba'ul kalam, mengikuti kalam, berarti sebelumnya udah ada kalam. Tidak boleh di awalnya. Arabi yang keempat, barakallahu fikum, ka'anna bi fathil hamzati wa tasydidin nun. Wa ma'naha tashbih, ay tashbihu ismiha bi khabariha, menyerupai isim dengan khabarnya. Ka'anna zaidan asadun, Zaid seperti singa. Fa ka'anna harfu tasbihin wa nasbin wa zaidan ismuha
wa asadun khabar wal ma'na anna Zaidan yusbihul asada fi syaja'ah. Bahwasanya Zaid itu menyerupai singa dari sisi keberaniannya. Paham? Bukan dari sisi gonggong ngaungnya. Paham ya? Dari sisi keberaniannya. Famithaluha min at-tanzil qauluhu jalla fi ala. Naam, ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Naam. Al-khamis laita wa ma'naha atamani, maknanya tamani. Apa tamani artinya? Wa huwa talabul mustahili aw ma fihi usrun. Meminta suatu yang mustahil. Itu tamani dari laita. Atau yang padanya itu terdapat suatu yang susah, sulit untuk dicapai. Fal awal wa huwa al-aktsar, yang pertama daya, inilah yang paling banyak. Nahu qauli Syekh Al-Kabir, contohnya perkataan Syekh Al-Kabir. Nah, Syekh Al-Kabir maksud apa? Guru besar. Hah? Orang tua. Perkataan orang tua, bukan guru Syekh besar, bukan. Laita syabab aidun. Ya, sekiranya ya masa muda itu kembali. Ya. Fatazawaj gitu. Fatazawaja arba'ah. Kok arba'ah? Mubasyarah gitu. Maka saya langsung nikah. Ini penyesalan orang tua dikarenakan dia telat nikah. Paham ya? Nah, gitu. Rata-rata gitu. Yang telat nikah dia mah menyesal. Kenapa enggak dari dulu? Laita syabab aidun, makanya keluarlah perkataan ini. Itu hanya cocok logi dari ana. Pertanyaan yang kedua, nah, laita Zaidan alimun. Seandainya Zaid itu adalah orang yang berilmu. Nah, kalau yang pertama mustahil enggak masa muda kembali? Mustahil, jiddan. Yang kedua, seandainya Zaid berilmu, mustahil enggak? Enggak. Tapi ini meminta yang di dalamnya ada kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena umpamanya apa? Males. Kerjaannya main game baik. Nah, nasallahu salamul afiyah. Falaita harfu tamanin wa nasbin wa kullun minasyabab wa Zaid ismuha wa kullun min a'id wa alim khabaruha. Wa mithaluha minat tanzil, contoh dari Al-Qur'an. Ya laitani kuntu turaba. Ya seandainya, katanya gitu. Dulu saya hanya tanah gitu. Ini penyesalan orang-orang kafir. Alangkah sekiranya dulu saya hanya apa? Menjadi tanah, bukan orang. Misalnya nyesel jadi. Sadis yang keenam, la'alla wa ma'naha taraji wa tawaqqa', maknanya berharap atau at-tawaqqa' itu adalah khawatir. Fataraji huwa talabul amril mahbub. Taraji dia adalah meminta perkara yang dia cintai, yang dia suka. Berarti berharap. Berharap gitu ya. Kebangetan latihan tajwid baik, berharap. Wala yakunu illa fil mumkin. Dia tidak terjadi kecuali pada hal yang memungkinkan. Nah, ini bedanya berarti sama tamani gitu kan. Kalau tamani bisa dua. Bisa yang mungkin, bisa yang ghairu mungkin. Mustahilat. La'alla Zaidan qadimun. Maksudnya apa? Semoga Zaid hadir gitu ya. Semoga Zaid hadir. Wa tawaqqa artinya wa taraqqubul amril makruh, ai intidhar wuqu'ihi. Dia khawatir terhadap perkara yang dia benci. Ya intinya apa? Menunggu perkara yang khawatir dia terjadi. Paham ya? Jadi maknanya gimana? La'alla Muhammadan halikun. Jangan-jangan Muhammad celaka gitu ya. Jangan-jangan Muhammad celaka. Paham? Jangan-jangan Muhammad celaka. Ustadz tadi enggak ada. Kemana? La'allahu maridun. Makai yang mana nih? Makai taraji atau tawaqqa'?
Tergantung niat yang ngomong. Antum ditanya, la'allahu marid. Semoga dia sakit. Ini bagi yang umpamanya yang benci sama Ustaz. Kalau yang dia Masya Allah, na'am, barakallahu fikum, la'allahu marid, marid gitu. Jangan-jangan Ustaz sakit. Nah, gitu ya. Jangan pakai yang taraji, paham ya? Kalau kayak gitu konteksnya. Durhaka ini. Fala'alla fil mithal awal harfu tarajin afwan salah baca wa nasbin wa zaidan ismuha wa qadim khabaruha wa la'alla fil mithal tsani harfu tawaqqu' wa nasb muhammadan ismuha wa halik khabaruha mithaluha min al-qur'ani 'azimi qawlu jalla dzikruh la'allaka bakhi'un nafsak. Baik. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut sedikit atau Setornya kalau inna sama anak teh maknanya inna sama ana maknanya taukid, penekanan, sungguh-sungguh gitu. Ayo. tadi yang iza itu yang kedua apa yang suruh Gimana? yang iza Idza. yang tadi Oh, yang tadi idza. Idza ada dua. Sebenarnya tiga. Pertama, idza dia dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Itu yang dia khusus masuk kepada fiil saja. Paham ya? Khusus masuk kepada fiil. Kemudian yang kedua, idza fujaiyah. Yang dia maknanya tiba-tiba. Dia khusus masuk kepada isim. Biasanya ini nanti dia itu ya pada jumlah hal gitu ya. Contohnya misalkan fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika orang-orang musyrik dia naik kapal perahu di laut, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ikhlas untuk agamanya. Kenapa ikhlas? Genting. Khawatir apa? Tebulak itu kapalnya dikarenakan tatkala di laut apa? Barakallahu fikum. Ombak besar-besar. Ya enggak? Karena khawatir kapalnya tebulak, makanya dia berdoa ikhlas, sungguh-sungguh. Falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan dia ke daratan, idzahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik. Naudzubillah min dzalik. Itu naudzubillah. As'alullah salam wal afiyah. Nah, kemudian yang ketiga idza tafsiriyah, ini jangan. Idza tafsiriyah. Dan sebenarnya banyak Quran nanti dipelajarin di al-i'rab an qawaidil i'rab. Kalau kita masih ada waktu di sini barakallahu fikum, sempat kita akan belajar ya setelah kitab apa? Qatur nada insyaallah. Atau Ibnu Aqil biidznillah. Kalau di Yaman Ibnu Aqil dulu baru Mulhatul I'rab, Qawaidil I'rab. Nah. Thayyib. Terus gimana kalau idza dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman kok tiba-tiba masuk ke isim? Mal jawab. Idza syamsu kuwirat. Itu di takdir. Apa? iza surat langsung Oh gitu. Apa? Dia tidak kuwir syams. Aywa santa. Idza kuwirat syamsu kuwirat. Bisa dipahami? Nah. Jadi idza syamsu kuwirat itu di takwil idza kuwirat syamsu kuwirat. Ini pembahasan tentang barakallahu fikum fa'il yang fiilnya dihapus gitu ya. Nah, kemudian untuk mentakdirkan sesuatu yang dihapus dengan yang setelahnya. Setelahnya idza syamsu kuwirat, idza kuwirat syamsu kuwirat, kuwirat setelahnya dia adalah jumlah mufassirah untuk mentafsirkan yang dihapus sebelumnya. Paham? Idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat. Paham? Nah. Barakallahu fiik. Itu idza. Ada pertanyaan lagi?
Ah, inna, hubban dan inna sama tidak penggunaan satu. Hubban dan inna. Aduh. Apa ini? Coba maksudnya gimana tuh? Hubban sama inna. Hubban. Kalau hubban ini nasab, tiba-tiba nasab ini adalah apa? Irabnya ya? Tebak. Lupa. La. Hal itu mushtaq, kawan. Ini jamid. La. Maf'ul li ajli. Fa'altu hadza hubban nak. Saya lakukan ini karena saya cinta kepadamu. Paham? Itu hubban. Karena saya cinta. Itu maknanya. Kalau tiba-tiba nasab. Syukran. Kalau syukran ini bukan. Ini apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ashkuruka syukran. Naam. Kalau hubban ini, kalau syukran kan dia barakallahu fikum tidak terpenuhi syarat. Kalau ini terpenuhi syaratnya ada untuk maf'ul ajl. Itu ya. Af'al qulub. Af'al al-qulub. Hubban. Setahu ana kalau hubban itu penggunaannya demikian. Jadi fa'altu hadza hubban nak. Naam. Ana qara'tu hadzal kitab hubban li hadzal dars. Saya baca kitab ini kenapa? Hubban li hadzal ad-dars. Karena saya cinta, suka pelajaran ini. Paham ya? Kalau inna ini untuk mentaukidkan. Sungguh-sungguh. Paham ya? Sungguh-sungguh. Sudah paham ya? Ada pertanyaan lagi? Berarti kalau yang saya pahami itu penggunaannya beda. Penggunaannya beda. Tapi yang dimaksud di sini ini pertanyaannya masih umum. Jadi ana nggak tahu arahnya kemana. Menggunakannya penggunaan apa? Nah, mungkin karena ilmu saya yang masih cetek. Allah Ta'ala bisa. Ada pertanyaan antum? Segini banyaknya nggak nanya. Ya Allah. Baru satu doang. Masih ada waktu 4 menit buat mikir. Ustaz Irfi, kaifa haluk? Alhamdulillah, Ustaz. Ditunggu di Mahat. Majelis. Santri kangen antum nih. Baik. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullahu khairan katsira ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Wa nas'alallah an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda wa an yarzuqana wa iyyakum tsabata wal istiqamah wa an yaj'alallahu minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.